قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan dzul fadli wal ihsani alladzi hadana lil iman. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin an-nabiyyil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, teman-teman jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di majelis yang mulia, di majelis yang di dalamnya kita mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang di dalamnya kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mempelajari, mengamalkan apa yang kita ketahui dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia yang terbaik, panutan hidup kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan kepada sahabat-sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, teman-teman ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab fikih sirah nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa hikmah berkaitan dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif, yang tidak lain kecuali beliau berharap mendapatkan pertolongan, berharap dakwah beliau diterima. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah mendapatkan intimidasi. Beliau sallallahu alaihi wasallam di Mekah mendapatkan perlawanan yang begitu keras dari musyrikin Quraisy setelah meninggalnya paman beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang selama ini membela beliau sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini berada di garda terdepan di dalam menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun harapan beliau sallallahu alaihi wasallam di Taif tidak sebagaimana yang beliau harapkan. Justru di Taif beliau mendapatkan perlawanan. Bahkan beliau dilempari dengan bebatuan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibrilnya untuk menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat penjaga gunung siap untuk menghancurkan mereka.
Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih memberikan kesempatan kepada mereka. Nabi masih berharap mudah-mudahan dari mereka ada orang-orang yang bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berharap orang-orang Taif tidak memprovokasi orang-orang Mekah. Ternyata orang-orang Taif memprovokasi orang-orang Mekah, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam juga ditolak di Taif. Sehingga untuk balik ke Mekah sulit. Diusir dari Mekah, keluar dari Mekah, mau balik susah beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam meminta suaka perlindungan dari seorang yang bernama Mut'im bin Adi, seorang yang kafir. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Mekah, dibawa perlindungan Mut'im bin Adi, seorang yang sangat berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita masuk hikmah yang kelima berkaitan dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif. Faedah yang kelima ini, penulis mengatakan, dalam kasus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari kedua putra Rabi'ah, yaitu Syaibah dan Utbah, yang mengirimkan setangkai buah anggur, kita mendapatkan pelajaran darinya bahwa boleh kita menerima hadiah dari orang kafir dan menggunakan hadiah tersebut. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memakan buah anggur yang dikirim oleh orang kafir kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat satu hukum dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima buah anggur dari kedua putra Rabi'ah, Syaibah dan Utbah, bahwa boleh menerima pemberian dari orang-orang kafir, menerima hadiah dari orang-orang kafir. Bahkan Imam Bukhari di dalam kitabnya membuat satu bab khusus, babu qabulil hadiah, bab tentang bolehnya menerima hadiah dari orang-orang kafir, ya, selama pemberian hadiah tersebut tidak ada syarat-syarat tertentu, tidak ada tujuan-tujuan tertentu, apalagi yang berkaitan dengan politik. Jadi bolehnya seorang muslim menerima hadiah dari orang kafir, dan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa tidak semua orang kafir itu sangat membenci Islam. Ya, buktinya Mut'im bin Adi, walaupun dia kafir, beliau masih membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, bolehnya seorang muslim menerima hadiah dari orang kafir. La yanhakumullahu alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat adil, berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian dan selama mereka tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Dalam surat Mumtahanah kan? Jadi diperbolehkan kita berbuat baik kepada mereka, orang-orang kafir. Mereka berbuat baik kepada kita, memberikan hadiah, boleh kita terima. Apalagi dengan tujuan ta'liful qulub, kita terima hadiah tersebut dengan harapan dia bisa menerima Islam. Tapi ingat ya, syaratnya bukan untuk penghinaan terhadap Islam atau ada tujuan-tujuan tertentu. Sama halnya dengan bagaimana Ustaz hukumnya seorang kafir memberikan bantuannya, ya, uangnya untuk pembangunan masjid. Kita katakan boleh. Ya boleh. Selama tidak ada syarat-syarat tertentu. Tidak ada syarat-syarat tertentu dan kita tahu harta yang dia berikan, sumbangan yang diberikan dari harta yang jelas.
Kalau kita sudah tahu bahwasanya harta yang diberikan untuk pembangunan masjid itu dari sesuatu yang diharamkan, ini tidak boleh. Ya, tapi hukum asalnya boleh kita menerima hadiah dari mereka. Dan inilah toleransi Islam. Jadi Islam itu tidak memerangi mereka selama mereka tidak memerangi kita. Kita berbuat baik kepada mereka. Makanya saya sering sampaikan, jangan ajarkan Islam ini tentang toleransi. Kita ini Islam, Masya Allah, agama yang sangat toleran. Kita menjaga darah mereka, kita menjaga harta mereka, kita tidak mengganggu mereka. Bahkan kalau ada seorang muslim yang memberikan jaminan kepada seorang kafir, maka kaum muslimin yang lain tidak boleh mengganggu kafir tersebut. Satu orang muslim memberikan jaminan. Lihat bagaimana indahnya Islam, ya. Inilah toleransi kita. Kita tidak mengganggu mereka. Lakum dinukum waliyadin. Akidah kalian, agama kalian. Kita dengan akidah kita. Jangan dicampur adukan antara hak dengan yang batil, tidak boleh. Ya. Ini toleransi Islam, Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang keenam, dalam kasus pertemuan Nabi SAW dengan Addas terdapat banyak pelajaran. Di antaranya, pertama, bahwa Rasulullah SAW tidak menganggap remeh seseorang dalam mendakwakan misi Rabb-nya. Karena dalam kisah ini, beliau SAW mendakwahi seorang budak beragama Nasrani yang bernama Addas. Beliau SAW bersedia berdialog dengan Addas sehingga Addas ini masuk Islam. Seperti banyak disebutkan di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, bahwa Addas ini ketika berdialog dengan Nabi SAW dia masuk Islam, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi Nabi SAW tidak menganggap remeh seseorang di dalam mendakwakan yang hak ini. Siapapun dia berhak untuk menerima agama ini, berhak untuk merasakan nikmat hidayah sunnah, siapapun dia, kaya miskin sama, Tuhan tidak beda-bedakan, ya. Jadi jangan membedakan, oh ini kaya ada perlakuan khusus, ada dakwah khusus kepadanya. Enggak, orang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan buat pengajian cuma khusus untuk orang-orang kaya saja, orang-orang miskin tidak usah. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Lihat Nabi SAW, ini seorang budak, ada seorang Nasrani. Nabi berdialog, Nabi ajak untuk masuk Islam. Akhirnya ada masuk Islam. Jadi Nabi SAW tidak meremehkan seseorang di dalam menyampaikan kebaikan. Jadi ketika kita ingin memberikan kebaikan kepada orang lain, jangan lihat orangnya mau kaya mau miskin, dia berhak untuk mendapatkan kebaikan. Apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia suka pada dirinya. Dia cintai perkara-perkara baik pada dirinya. Jadi kita harus cintai saudara kita, mendapatkan kebaikan sebagaimana kita cinta untuk mendapatkan kebaikan. Kita cinta untuk masuk surga, kita suka masuk surga. Maka cintai ini juga pada saudara kita. Kita harus cinta bahwa saudara kita harus masuk surga juga sebagaimana kita ingin masuk surga. Jadi jangan membedakan yang kaya dengan yang miskin. Ya, sama kita. Yang membedakan hanyalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa penyebab masuk Islamnya Addas atau permulaan adanya dialog antara Nabi SAW dengannya adalah ketika Rasulullah SAW membaca Bismillah pada saat memulai makan. Karena memang seharusnya demikian.
Seorang muslim harus berdakwah dengan perbuatan dan ucapannya. Dan hendaknya ia komitmen dengan adab dan etika Islami dalam diri pribadinya maupun saat mengajar dan berdakwah kepada orang lain. Sadarlah bahwa setiap tingkah lakunya itu mempunyai pengaruh kepada orang lain, baik secara positif maupun negatif. Ya. Ini teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang yang mendapatkan hidayah, seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban bagi kita untuk menyampaikan kebaikan ini, sunnah-sunnah yang mulia ini, baik itu dengan perbuatan atau ucapan. Di zaman ini teman-teman sekalian, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, maka dakwah yang terbaik yang bisa kita sampaikan itu dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Apa itu dakwah bil hal? Bagaimana kita sampaikan kebaikan itu dengan apa? Akhlak, dengan perilaku kita. Tentunya dengan apa? Adab-adab Islam. Dan itu lebih membekas, lebih memberikan pengaruh kepada orang lain. Ini terkhusus pada keluarga kita. Apalagi berdakwah ke keluarga ini sangat berat ya, mendakwakan keluarga ini memang perkara yang sangat berat. Maka teman-teman yang sudah ngaji ini, sudah kenal sunnah ini, harusnya mendakwakan mereka dengan dakwah bil hal. Tunjukkan sikap kita yang baik, perilaku yang baik kepada keluarga. Semoga dengan itu mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan kepada mereka. Tentunya dengan akhlak yang mulia, akhlak Islami. Perlihatkan bagaimana sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara dengan orang tua. Islam mengajarkan bagaimana kita melembutkan suara di hadapan mereka dengan orang yang lebih tua dari kita. Ya, Islam mengajarkan kepada kita ketika melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Ketemu orang, kita berikan salam siapapun dia, selama dia muslim, berikan salam kepadanya. Berikan salam. Tunjukkan inilah perilaku Islam, inilah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini mereka bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bisa menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya seperti itu. Seorang anak yang sudah mengenal sunnah, ketika dia ingin mendakwahkan orang tuanya yang masih melakukan kesyirikan, dia tunjukkan dengan apa? Dengan perilaku dia, dengan akhlak dia yang mulia. Jangan pakai cara-cara yang barbar, cara-cara yang kasar, yang terkesan menggurui, langsung main vonis bid'ah. Ya, ini juga masalahnya ya, harus butuh kelembutan. Apalagi kita mau sampaikan saja dengan cara yang baik belum tentu diterima, apalagi dengan cara yang kasar toh. Nah, ini penting. Jadi apa? Seorang muslim harus berdakwah dengan apa? Perbuatan dan ucapannya. Lihat Nabi SAW sebelum makan diawali dengan bismillah, sehingga ada situ ya takjub. Bismillah ini ungkapan yang beliau tidak dengar dari orang-orang Taif. Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau bertanya tentang kalimat ini. Nabi SAW menjelaskan sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yang dengan sebab itu ada masuk Islam. Jadi ini penting teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berdakwah dengan akhlak, dengan perilaku. Sebisa mungkin ada tetangga yang mendapatkan musibah, oke, DKM Masjid Khalid bin Walid, ya, kalau ada yang bisa kita bantu, ya kita bantu sesuai dengan kemampuan. Ada tetangga yang meninggal, ya kita bantu sesuai dengan kemampuan. Kita antar beras 1 koli, ya, bantu. Dakwah bil haq, salam sama mereka, walaupun dicerca, dicaci maki, difitnah, ya sudah bersabar. Sudah sunatullah seperti itu. Kita sering sampaikan, sudah sunatullah bahwa orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW itu pasti dicela,
Jangankan kita belajar dari para nabi, para rasul, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana siksaan yang mereka dapatkan, tantangan dalam dakwah yang mereka dapati. Kemudian yang ketiga, ketika Addas mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia segera tersungkur dan menciumi kepala, kedua tangan dan kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ia seorang budak Nasrani yang pernah membaca kitab sucinya sehingga ia mengetahui Rasul beserta kedudukannya yang mulia. Peristiwa ini merupakan pelajaran bagi kita bagaimana seharusnya kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, memuliakan Rasul pada saat ini adalah dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan dan mendakwahkannya, serta tidak mempertentangkannya dengan berbagai versi pendapat dan logika manusia biasa. Kita sebagai seorang yang beriman, salah satu prinsip yang diajarkan oleh agama kita bahwa kita harus menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita mempertentangkan apa yang datang dari Nabi dengan logika kita, dengan akal kita. Itu konsekuensi dari syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu mereka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Addas yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bagaimana memuliakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara mempelajarinya, menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi seseorang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, seorang penuntut ilmu. Jangan-jangan kita sudah puluhan tahun ngaji, baru kitab Arba'in Nawawiyah belum tahap hafal. Ya, kalau boleh kasih program ya, program menghafal kitab Arba'in Nawawiyah. Biar 1 bulan 1 hadis, tidak jadi masalah. Yang penting ada hafal hadis-hadis Nabi SAW. Itu bentuk kita memuliakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Iya. Kan setelah kita ketahui hadis Nabi, kita amalkan, lantas kita dakwahkan, kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Nah sekarang kalau ada orang yang datang sama antum, lihat penampilan antum sudah berjenggot, celana cingkrang di atas mata kaki, lantas dia bertanya sunnah Nabi kepada antum, apa yang antum mau jawab? Orang Arab bilang faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, apa yang dia bisa beri? Sekarang dia tanya, akhi, masya Allah, dia panggil Ustadz antum karena berjenggot. Ustadz, apa itu sunnah ya? Anehnya sering dengar sunnah. Apa itu sunnah? Nah, kalau ditanya sama antum, apa itu sunnah? Sunnah, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan, perbuatan, kemudian penetapan dan sifat. Itulah sunnah. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifah. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan beliau, apa yang beliau sampaikan dengan lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari beliau berupa perbuatan, kemudian penetapan sifat. Makanya para ulama mengatakan sunnah itu ada yang namanya sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah. Ini harus tahu. Seperti itu, harus ada peningkatan, dan itu bentuk pemulihan kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar akidah yang benar, kan begitu. Kemudian sampaikan akidah tauhid. Karena tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus
tidak lain kecuali bagaimana manusia ini mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan tujuan Nabi SAW diutus. Bagaimana manusia ini, kaum muslimin ini bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menista, menghina agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang cerita ke anak kemarin, temannya ini dosen, hobi kopi. Kebetulan teman ini juga penampil Masya Allah sunnah kan, sunnah cingkrang Masya Allah. Nah temannya ini, dosen ini, dia katakan begini, kebetulan ada teman di sampingnya ini, lantas dia bilang, "Ana mau bertuhan dengan kopi dulu." Coba lihat, "Ana mau bertuhan dengan kopi dulu." Kalimat-kalimat seperti ini tidak keluar dari orang yang beriman. Coba apa maksudnya ana mau bertuhan dengan kopi dulu? Ya. Kalimat-kalimat yang dia tidak sadari kalau dia ucapkan itu bisa membawa dia ke dalam neraka Allah. Waliyadzubillah. Orang yang mengamalkan sunnah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, senantiasa takut untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Lihat. Itu tidak lain karena jauh dari apa? Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah adzan dikumandangkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, pokok bersopan santun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bersikap menerima secara total dan patuh kepada perintahnya sallallahu alaihi wasallam, menerima berita yang datang darinya dan membenarkannya tanpa adanya usaha untuk mengkontraskannya dengan khayalan manusia, lalu ia menamakannya dengan rasionalitas atau adanya dorongan keraguan-raguan dan syak kepada beliau, atau lebih mengedepankan pandangan dan khayalan pikiran tokoh-tokoh lain. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya bersikap monolaitas dengan pasrah, menerima dan patuh kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia mentauhidkan Tuhan yang telah mengutus beliau, yakni dengan beribadah, tunduk, merendahkan diri di hadapannya serta bertaubat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah prinsip orang yang beriman, senantiasa menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, tanpa mempertentangkan dengan logika, dengan akal-akal manusia yang lemah ini. Yang ketujuh, hikmah yang ketujuh, dalam peristiwa ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Taif, lalu beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam bersama dengan malaikat penjaga gunung. Terdapat beberapa pelajaran di antaranya. Yang pertama, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya SAW yang mengizinkan kepada malaikat penjaga gunung untuk menawarkan kepada Nabi, seandainya beliau berkenan, malaikat penjaga gunung akan mengubur penduduk Mekah dengan dua gunung yang ada di antara kota Mekah. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan untuk itu. Sungguh agung dan luhur kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam
karena memang beliau adalah seorang nabi, Nabiur Rahmah, nabi yang membawa kedamaian, nabi yang membawa rahmat, muhdatun. Beliau adalah nabi yang dihadiahkan untuk manusia, untuk umat ini, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdatun, sesungguhnya aku ini adalah seorang Nabiur Rahmah, nabi yang membawa rahmat sebagai hadiah untuk kalian wahai manusia. Dan inilah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau sallallahu alaihi wasallam inginkan kebaikan dari penduduk kota Taif. Jadi dengan harapan mudah-mudahan kalau mereka tidak menyembah Allah, ya ada keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Harusnya kita seperti itu ya. Kalau memang masyarakat kita tidak menerima dakwah ini, mudah-mudahan generasi anak-anak muda nanti akan menerima dakwah ini. Yang kedua, berdasarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat penjaga gunung, terlihat jelas tujuan yang hendak dicapai oleh beliau di dalam dakwanya. Apa tujuan sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi dalam dakwanya? Yaitu memberikan petunjuk kepada manusia dan membebaskan mereka dari kegelapan kemusyrikan menuju kepada cahaya tauhid. Itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar manusia ini mendapatkan petunjuk dan mereka senantiasa berada di atas kebaikan, yaitu tauhid, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Itu yang kita inginkan dari dakwah yang kita sampaikan selama ini. Makanya saya sering sampaikan sama antum, kalau ada orang yang menolak, mencela dakwah ini, doakan kebaikan untuk mereka, bersabar saja. Karena memang kita berharap agar orang ini kan dapat kebaikan. Sebagaimana hadis tadi yang saya sampaikan, kita ingin mengamalkan hadis Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu yang kita ingin amalkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan antum dapat hidayah. Semoga antum diberikan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya yang kita lakukan. Adapun persoalan balas dendam kepada orang-orang yang telah mendolimi dan menyakiti beliau, maka hal tersebut tidak ada dalam perhitungan beliau. Sebab seandainya hal ini menjadi perhatian beliau, niscaya beliau cepat-cepat berharap agar mereka itu hancur. Ya. Niscaya beliau cepat-cepat berharap agar mereka hancur, terutama ketika beliau ditawari oleh malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ketemu dengan orang-orang yang selama ini mencela, mencemooh kita, memfitnah kita, ya sudah, kalau ketemu dengan mereka sampaikan, ya, mudah-mudahan antum dapat hidayah. Atau doakan dia semoga antum dapat hidayah. Balas keburukan mereka dengan kebaikan. Kalau dia dapat musibah, antum tolong, bantu dia. Orang-orang yang membenci selama ini, kalau dapat musibah, bantu mereka, ya. Karena memang kita berharap apa? Kebaikan untuk mereka. Kedelapan, dalam perjalanan pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat bersedih karena ditolak di Taif. Akan tetapi beliau segera mengadu kepada Tuhannya, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan salat malam, qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran. Beliau melakukan salat malam sekalipun beliau dalam keadaan musafir dan kepayahan yang sangat atas perlakuan orang-orang Taif. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya qiyamul lail, agar kita tidak lupa melaksanakannya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah,
contoh yang baik, suri teladan yang baik bagi kalian, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamul Lail akan memberikan kemuliaan bagi setiap mukmin, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul laili." Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang yang beriman itu pada qiyamul lail, ketika dia bangun di sepertiga malam terakhir menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencurahkan segala apa yang dia hadapi dari permasalahan-permasalahan dunia. Dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meminta ampunan kepada Allah. Itulah kemuliaan orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, memang permasalahan qiyamul lail ini permasalahan yang memang kita katakan berat ya, untuk bangun di sepertiga malam terakhir kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon ampunan, kita berharap dengan apa yang kita lakukan di malam hari, berzikir kepadanya, membaca Al-Quran, kita dibebaskan dari azab Allah. Kita berharap dengannya segala permasalahan kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan memang berat bangun di sepertiga malam terakhir ini, tapi ini sebenarnya kalau sesuatu yang kita usahakan, kita jadikan sesuatu yang menjadi hal yang biasa, sebenarnya mudah. Cuman masalahnya mau bangun di sepertiga malam terakhir ini kenapa berat? Ya karena tidur lat. Coba pada Isya itu langsung tidur, ya, insya Allah mudah bagi kita untuk bangun sholat. Kedua, ya karena memang butuh seseorang yang menguatkan kita. Itu masalahnya di situ. Butuh seseorang yang mengingatkan, menguatkan. Tapi intinya kemuliaan seorang yang beriman itu pada sholatnya di malam hari. Yang ke-9, berdasarkan peristiwa kehadiran bangsa jin pada tilawah Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat kita petik dua pelajaran, yaitu adab jin pada waktu mereka mendengarkan Al-Quran dibaca, yaitu ketika mereka hadir untuk mendengarkan tilawah bacaan, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Diamlah kalian dan dengarkanlah." Ini merupakan adab yang sangat penting diperhatikan pada saat mendengar baca Al-Quran. Ini adab-adab yang perlu kita perhatikan ya terhadap Al-Quran. Apalagi di dalam membaca Al-Quran, ada adab-adab yang harus kita ketahui dalam membaca Al-Quran. Pertama, ikhlaskan. Di dalam membaca Al-Quran itu betul-betul kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Al-Quran ini yang kita baca, kita harapkan apa? Syafaat. Bukan karena ingin dipuji, disanjung, bukan ingin memperdengarkan bacaan Al-Quran yang indah, bukan. Kedua, ketika membaca dan menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Sebab Nabi SAW bersabda, "La yamassul Qur'ana illa tahirun." Tidaklah yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang dalam keadaan suci. Karena ini kalamullah, antum membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebisa mungkin kita
di dalam membaca Al-Quran itu mencari tempat-tempat yang bersih. Makanya para ulama menganjurkan ketika membaca Al-Quran itu di mana? Di masjid. Itu masjid, tempat yang bersih, tempat yang dimuliakan, tempat yang di dalamnya kita dapat keberkahan. Kemudian menghadap kiblat. Dan yang terpenting adab membaca Al-Quran itu mentadaburi. Itu adab yang terpenting di dalam membaca Al-Quran. Bagaimana seseorang itu mentadaburi Al-Quran, apa yang dia baca itu bisa memberikan pengaruh di dalam hatinya. Saya sering sampaikan, di dalam membaca Al-Quran itu jangan cuma tada terus. Jangan. Sebisa mungkin 1 ayat, 2 ayat yang kita baca kita pahami maknanya. Makanya pernah saya sarankan sama antum toh, sebisa mungkin di rumah itu ada tafsir Al-Quran. Kalau memang sulit untuk membeli tafsir Al-Quran sekarang, alhamdulillah kita di zaman yang dimudahkan. Dengan adanya teknologi sekarang, Android yang antum miliki, sudah ada aplikasi tafsir Al-Quran. Download Tadabbur Al-Quran. Ya, Tadabbur Al-Quran. Karya Ustaz Firanda, hafizahullah taala. Tadabbur Al-Quran itu ada tafsirnya itu. Masya Allah. Ada tafsir As-Sa'di, Ibnu Katsir, tafsir Muyassar, tafsir beliau sendiri. Ustaz Firanda hafizahullah taala. Alhamdulillah dimudahkan kita ini. Dan itu adab yang paling utama di dalam membaca Al-Quran. Bagaimana hati ini bisa bisa khusyuk ketika membaca Al-Quran, bisa menangis ketika membaca Al-Quran, ketika kita melewati ayat-ayat yang disebutkan surga Allah Subhanahu wa taala, kita rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan. Ketika kita melewati ayat-ayat yang di dalamnya memberitakan tentang hukuman bagi orang-orang yang ingkar kepadanya, itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak heran ada ulama-ulama dahulu yang ketika mereka membaca Al-Quran 1-2 ayat tersungkur mereka jatuh pingsan. Bahkan ada yang mati, meninggal. Ada seorang ulama yang bernama Zararah bin Auf rahimahullahu ta'ala. Ini ulama dari kalangan tabi'in. Zararah bin Auf rahimahullahu ta'ala ini pernah beliau membaca Al-Quran dan sampai pada ayat dalam surat Al-Mudaththir. Fa idza nukira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun asir. Ketika ditup sangkakala, fadzalika yawma idzi yawmun asir, maka hari itulah hari yang asir, hari yang sangat menyulitkan. Hari di mana kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana kita diseret ke padang mahsyar. Apa yang terjadi kepada beliau tersungkur dan ketika itu belum meninggal rahimahullahu taala. Karena tadabbur. Ini pentingnya tadabbur. Dan ini pula yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata qaumun aqwamun afidatuhum ka afidatut tayr. Akan masuk surga satu kaum yang hati-hati mereka itu bagikan hati-hati seekor burung. Bagaimana hati-hati seekor burung itu? Burung itu kan sangat-sangat peka ya, tidak bisa mendengarkan sesuatu, sangat peka. Nah, orang yang beriman itu kalau hatinya bersih, ketika dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, akan menambah kekhusyuan, akan menambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa cinta dia kepada Allah, berharap akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang reaksi jin sesudah mereka mendengarkan Al-Qur'an dibaca. Allah berfirman, "Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin." Ketika pembacaan selesai, bacaan dari Nabi SAW itu selesai, maka mereka kembali kepada kaum mereka mundzirin, untuk memberikan peringatan.
Inilah tanggung jawab dakwah yang harus selalu diingat pada saat kita membaca kisah jin yang segera bergerak untuk memberi peringatan kepada kaumnya sesudah mereka mendengarkan arahan Allah di dalam ayat-ayatnya. Kewajiban bagi kita teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, apapun yang kita ketahui dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, maka wajib untuk kita sampaikan. Maka sering saya sampaikan, kewajiban dakwah ini bukan tugasnya ustadz, ini tugasnya kita semua. Bahkan bagi akhwat pun, ummahat pun wajib untuk berdakwah. Makanya mereka itu perlu apa? Perlu ilmu juga untuk berdakwah. Laki-laki perempuan wajib berdakwah. Tentunya sesuai dengan apa? Kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Kalau berat menyampaikan dengan lisan, sulit untuk merangkai kalimat-kalimat, ya sudah, sampaikan dakwah ini dengan apa? Dengan akhlak saja. Dan sering saya sampaikan teman-teman sekalian, di dalam berdakwah itu antum tidak harus kuasai retorika, harus merangkai kalimat-kalimat yang indah. Dakwah itu antum sampaikan Al-Quran, sunnah Nabi SAW, itu sudah cukup. Dengan pemahaman generasi yang terbaik, salafus saleh, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Apalagi antum sampaikan Al-Quran ini sebaik-baik apa? Ucapan. Al-Quran sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalimat. Itu lebih membekas, lebih memberikan pengaruh. Kalau kita sampaikan dengan apa? Dengan keikhlasan. Makanya hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam dakwah itu, pertama apa? Ikhlas itu penting. Ikhlas itu penting di dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan. Sesuatu yang kita sampaikan dari hati itu akan mengena di hati juga. Ikhlas itu perlu. Kedua apa? Hal yang orang harus perhatikan dalam dakwah itu apa? Bekali diri dengan apa? Ilmu. Ilmu yang benar bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi SAW. Yang keduanya kita pahami dengan pemahaman salafus saleh, sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kan seperti itu. Ikhlas, mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kelompok tertentu, mengajak kepada lembaga, ya, mengajak kepada ormas. Tidak, kita mengajak kepada Allah supaya mereka menyembah Allah, mereka mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan mereka meninggalkan semua perbuatan-perbuatan baru di dalam agama. Itu tujuannya. Kalau sudah tercapai ini, selesai dakwah kita. Selesai. Jadi dakwah itu bukan untuk kumpulkan massa, bukan. Bagaimana dakwah ini yang kita sampaikan ini, tauhid ini bisa mereka amalkan. Mereka tinggalkan kesyirikan, mereka tinggalkan apa? Perkara-perkara baru di dalam agama. Jadi itu kewajiban dakwah ini, setiap laki-laki dan perempuan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi untuk ummahat, akhwat, wajib bagi antuna juga untuk berdakwah, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita mampu untuk kita berikan, ya. Untuk bapak-bapak ini, antum sekalian ini, untuk kita semua, maka jihad yang terbaik di zaman ini adalah jihad dengan apa? Dengan ilmu. Kita belajar, kita perkuat diri kita dengan ilmu, kita amalkan, kita sampaikan ini dengan lemah lembut. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia itu berdiskusi, berdialog dengan cara yang baik. Ya, jangan langsung main vonis-vonis yang menghukumi seseorang, jangan. Zaman ini butuh kelembutan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ini juga saya sampaikan sama ummahat, akhwat, berdakwah sesuai dengan kemampuan. Dan jihad untuk antuna sekarang ini adalah belajar ilmu. Belajar ilmu itu jihadnya antuna. Di zaman ini belajar ilmu, sampaikan ilmu itu sesuai dengan kemampuan. Ustadz, berat bagi anak untuk belajar, datang ke majelis ilmu. Kenapa?
Ana mengurus anak-anak di rumah Ustaz. Ya, ana harus siapkan ini, siapkan itu untuk suami. Maka kita katakan itu jihad antumna juga. Anti ingin dapatkan kebaikan, pahala yang banyak, sebagaimana para suami dapat kebaikan yang banyak dari jihad mereka, dari sholat berjamaah mereka, dari haji mereka, umroh mereka. Itu kan yang diinginkan kebaikan toh. Maka apa kata Nabi SAW ketika seorang sahabiah Asma binti Yazid datang kepada Nabi SAW, dia katakan, aku ini utusan para wanita di belakangku kepadamu wahai Rasulullah. Beliau mengadukan tentang apa yang diadukan oleh para wanita. Kita ini cuman dikatakan mahsuratun maksurat. Kita ini perempuan, aktivitas kita dibatasi. Kita menjadi penjaga rumah, kita menjadi tempat pelampiasan syahwat, hasrat para suami, kan begitu. Kita menjaga, mengurus anak-anak, sedangkan mereka laki-laki dapat pahala apa? Jihad, dapat pahala sholat berjamaah, mengantarkan jenazah, menjenguk orang sakit. Nabi SAW itu takjub dengan wanita ini, kan luar biasa. Pertanyaan yang luar biasa kepada Nabi SAW. Nabi cuma katakan apa? Kalau anti ingin mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh laki-laki dari pahala yang besar, maka ketaatan istri kepada suami serta usaha dia untuk mendapatkan ridho suami dan menuruti apa yang diinginkan oleh suami, ya'dilu dzalika kullah, kata Nabi, itu bisa menyamai apa yang didapatkan oleh para suami di luar rumah. Nah, makanya kalau ingin menjadi wanita hebat, ini saya sering sampaikan kepada ummahat, anti kalau ingin jadi istri yang hebat, maka pertama dukung suami pada kebaikan-kebaikan, dukung suami. Kalau suami belajar ilmu, dukung suami, kasih semangat suami apa? Belajar ilmu. Kalau dia menjadi panitia kajian, dukung dia. Selama itu kebaikan-kebaikan untuk anak-anak, biar anak yang urus. Suami di rumah, kita lihat, masya Allah, muroja Al-Quran, menghafal hadis Nabi. Sudah, jangan ganggu dia, jangan ganggu. Usahakan anak-anak jangan mengganggu juga suami. Biar kita yang rawat anak-anak, kita juga dapat pahala. Jadi jangan iri, suami di kajian, urus dakwah, jangan iri, tidak boleh. Ulangan kajian, ulangan kajian. Apa ini? Tidak boleh. Kita harus dukung suami. Selama itu kebaikan, dukung. Anti kan ingin dapat pahala, ya sudah, mengurus anak-anak itu bisa menyamai apa yang didapatkan suami di luar rumah dari dakwah dia, kan begitu. Artinya saling mendukung. Ini penting, harus kita ingatkan, ya. Kemudian yang ke-10 kita percepat ya. Ayo tinggal 10 ya. 10, betapapun Rasulullah SAW mendapatkan gangguan dan kesakitan dari perilaku orang-orang Mekah dan orang-orang Taif, namun demikian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zaid bin Harithah, wahai Zaid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kamu alami ini. Dan sesungguhnya Dia akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Seorang mukmin tidak mengenal putus asa atau terkena depresi dalam perjuangan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan sebuah pandangan yang hina ini, yakni memandang hidup dengan pandangan sial dan bermalas-malasan, tidak dikenal dalam Islam dan tidak disukainya. Bahkan Islam menolaknya dengan keras dan menunjukkan manusia bahwa selalu ada harapan untuk keberhasilan, dan sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, dan Allah selalu menghadirkan kemudahan itu sesudah mendatangkan kesulitan. Islam pun mengajarkan perilaku yang sangat berbahaya atas manusia adalah sikap putus asa dan bermalas-malasan. Intinya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Islam itu mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa tegar di atas kebaikan. Jangan menjadi orang-orang yang berputus asa ketika diberikan ujian, cobaan. Jangan sampai kita ini termasuk apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-10. Ini jadi renungan bersama teman-teman sekalian. Apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-10? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi. Di antara manusia kata Allah ada hamba-hamba yang mengatakan amanna billah. Oh, kami ini beriman kepada Allah. Kami ini pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Tapi kalau dia diberikan ujian, kalau dia disakiti di jalan Allah, kalau dia diganggu di jalan Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia jadikan fitnah manusia itu, dia jadikan gangguan manusia itu terhadap mereka ini, terhadap orang ini, itu seperti siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dia berlari darinya. Ada orang-orang ketika Allah berikan musibah sedikit saja, itu dia langsung meninggalkan agama yang mulia ini. Ada orang-orang yang ketika dia mengatakan, oh kami ini pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dapat ujian sedikit, baru cemooh, celaan, fitnah sedikit, dia langsung tinggalkan sunnah-sunnah Nabi. Baru berjenggot, baru sebulan berjenggot, baru kenal sunnah cingkrang. Orang bilang teroris, langsung dia cukur jenggotnya. Ada orang-orang seperti itu, dia jadikan fitnah manusia, gangguan manusia itu seperti apa? Seperti azab dari Allah, seperti siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat berbicara tentang orang-orang yang lemah imannya. Orang-orang yang tidak menguatkan imannya dengan ilmu. Ya seperti ini keadaannya. Dapat musibah sedikit, dijadikan musibah itu bagaikan siksaan dari Allah yang dia harus berlari dari siksaan tersebut. Tapi kata Allah, wala in jaa nasrun min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum. Tapi kalau datang pertolongan dari Allah, dia katakan, oh kami ini bersama antum, bersama kalian. Awalaysa Allahu bi'a'lam bima fi suduril alamin. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di hati manusia? Jadi teman-teman sekalian, jadikan ya cobaan itu, gangguan manusia, fitnah manusia kepada kita sebagai sesuatu yang menguatkan keimanan kita. Coba kita belajar dari sahabat-sahabat Nabi toh. Setelah perang Uhud, mereka itu ditakut-takuti oleh orang-orang munafik. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ini didatangi oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini menakuti sahabat. Dan kita tahu bagaimana sahabat itu manhaj mereka. Mereka tidak pernah takut dengan masa depan. Mereka tidak pernah takut dengan musuh-musuh Allah. Yang mereka takuti cuma Allah. Buktinya pada perang Uhud ini, setelah perang Uhud, orang-orang munafik datang kepada sahabat-sahabat Nabi. Mereka menakut-nakuti sahabat. Ini orang-orang Quraisy Mekah sudah berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak untuk memerangi kalian. Apa yang terjadi? Ketika itu, fazadahum imana. Justru apa yang mereka takut-takuti itu membuat sahabat itu membuat keimanan sahabat itu bertambah. Fazadahum imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang mereka ucapkan? Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong kami. Ini sahabat. Jangan sampai kita ini seperti orang-orang yang beribadah kepada Allah di pinggir jurang, di tepi jurang kayak gini. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ana pernah gambarkan tuh sama antum ini. Yang kata Allah, ada sebagian orang yang beribadah kepada Allah ala harfin, di tepi jurang. Begini. Kalau dulu.
Jangan di tepi jurang antum. Sini. Di tepi jurang. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Sebagian orang kata Allah ada yang beribadah kepada Allah bagaikan berdiri di tepi jurang. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia dapat nikmat, dapat kesenangan, oh masya Allah dia rajin beribadah kepada Allah, semangat menuntut ilmu. Wa in asabahu fitnah inqalaba ala wajhihi. Tapi kalau dapat fitnah, dapat ujian, dapat cobaan, dapat gangguan, inqalaba ala wajhihi, dia pun tinggalkan agama ini, malas beribadah, so tidak datang lagi di masjid, tidak datang lagi di majelis ilmu. Khasirat dunia wal akhirat. Orang yang seperti ini rugi dunia dan akhirat. Artinya seperti ini dia berdiri, dapat nikmat dia senang-senang ini, masih santai dia, belum ada cobaan. Tapi dapat cobaan, sedikit saja cobaan, yang qalaba ala wajhihi, oh masih kuat dia. Dapat goyangan sedikit, goncangan sedikit, masih kuat juga. Oh. Nah, sudah jatuh dia. Dapat goncangan sedikit langsung KO. Beda dengan orang yang jauh dari tepi jurang. Sekuat apapun goncangan itu, dia tidak akan jatuh ke dalam jurang itu. Ini orang yang kuat imannya. Paham ya? Nah, itu gambaran. Ada orang-orang yang kata Allah, fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Ada orang-orang yang baru ngaji, dia ngaku beriman kepada Allah, dikatakan kami mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, pengikut Nabi SAW, dapat cobaan sedikit, cercaan, fitnah, celaan, cemooh, langsung ditinggalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-11, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memelihara, mengingat jasa baik orang lain dan usaha beliau untuk membalasnya dengan baik. Beliau telah memelihara jasa baik Mut'im bin Adi yang pernah menolong beliau ketika beliau hendak memasuki Mekah. Nabi SAW selalu mengingat peristiwa tersebut pada hari ketika beliau menang atas orang-orang kafir dan membawa banyak tawanan dari mereka. Beliau SAW lalu memberitahukan kepada para sahabat bahwa seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, lalu ia meminta beliau untuk membebaskan para tawanan ini, niscaya beliau akan membebaskan mereka demi dia, demi Mut'im. Begitulah kesetia kawanan dan memelihara jasa baik orang lain merupakan sifat mulia dari manusia-manusia utama. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man la yashkurun nasa la yashkurullah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, man sonna'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa di antara kalian yang diberikan kebaikan, maka balas kebaikan itu. Kalau tidak mampu untuk membalaskan kebaikan tersebut, fad'u lahu, maka kata Nabi apa? Doakan kebaikan untuk orang tersebut. Itulah seorang mukmin. Kita diajarkan bagaimana berakhlak yang baik, membalas jasa orang lain, tidak melupakan kebaikan orang lain yang diberikan kepada kita. Bahkan orang kafir pun, ya, kalau pernah berbuat baik kepada kita, tidak mengapa kita balas kebaikan tersebut. Ya, seorang istri harus berterima kasih kepada suami. Kalau tidak berterima kasih kepada suami atas kebaikan-kebaikan suami yang selama ini Masya Allah turun di pagi hari, pulang nanti malam. Demi apa? Cari nafkah untuk membiayai istri, anak-anak. Dia belajar di luar rumah, dikasih kebaikan di rumah. Harus berterima kasih kepada suaminya. Jangan kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Bentuk terima kasih seorang istri kepada suami itu hakikatnya dia bersyukur kepada Allah, karena Nabi mengatakan apa? Man la yashkurun nasa la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain, pada manusia, itu hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan para istri itu masuk ke dalam neraka. Banyaknya kebaikan suami
Ketika suami melakukan satu saja keburukan, kebaikan yang banyak ini dia lupakan. Dia katakan kepada suami, "10-an tahun orang kawin, tidak ada kebaikan yang engkau berikan kepadaku." So itu yang bikin dia masuk di dalam neraka. Apalagi ungkit-ungkit kebaikan. Kalau bukan kita, ngana tidak begini. Nah, itu lebih parah lagi itu. Nah, tidak bersyukur. Ini perlu diingatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berakhlak mulia, orang-orang yang senantiasa terbimbing dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengamalkan apa yang kita ketahui dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas satu peristiwa yang sangat dahsyat. Peristiwa yang luar biasa, kisah yang sering kita dengarkan. Sejak kecil kita dengar kisah ini. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tidak berikan kepada seorang hamba pun, bahkan pada para nabi dan para rasul. Mukjizat yang Allah berikan khusus untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Mukjizat yang Allah berikan hanya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah tidak berikan kepada para nabi dan para rasul yang lain. Kisah yang sangat ma'ruf. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan ambil hikmah, pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai hiburan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Mekah beliau diusir keluar, di Taif dengan harapan mendapatkan pertolongan juga ditolak. Mau kembali lagi ke Mekah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله